Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita berselawat untuk Nabi Muhammad. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Sejumlah ulama-ulama besar yang termasyhur di Jawa Barat, setelah ditelusuri sanad keilmuannya, hampir semuanya bersanad, dan sebagai santrinya, Mama Sempur. Ibaratnya, Mama Sempur itu seperti juru racik ilmu-ilmu agama, atau dapurnya ilmu agama, karena ia menguasai berbagai keilmuan, meliputi ilmu tauhid, fikih, nahwu, syaraf, hadis, dan tafsir, serta thoriqoh. Mama Sempur merupakan nama lain dari salah seorang ulama terkemuka di Jawa Barat. Nama asli dari Mama Sempur adalah Kiai Tubagus Ahmad Bakri. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata Mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai, sehingga sebutannya menjadi Mama Ajengan atau Mama Kiai. Istilah Mama sendiri juga berasal dari kata Rama, yang memiliki arti bapak, sedangkan Sempur diambil dari nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Plerit, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kiai Tubagus Ahmad Bakri merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Tubagus Sayyidah dan Umi, yang lahir di Citeko, Kecamatan Plerit, Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1259 Hijriah atau 1839 Masehi. Dilihat dari jalur ayahnya, silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, seperti dalam karyanya yang berjudul Kitab Tanbihul Muftarin halaman 22 yang menjelaskan tentang silsilahnya, yaitu Kiai Tubagus Ahmad Bakri bin Kiai Tubagus Sayyidah bin Kiai Tubagus Hasan Arsyad, Pandeglang bin Maulana Muhammad Mukhtar, Pandeglang bin Sultan Ageng, Tirtayasa Abdul Fatah bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, Kenari bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud, Abdul Qadir Kenari bin Maulana Muhammad Ing Sabda Kingking, bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan, Maulana Hasanuddin bin Sultan, Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati bin Sultan, Syarif Abdullah bin Sultan, Maulana Ali, Nurul Alam bin Maulana, Jamaluddin Al-Akbar bin Maulana, Ahmad Shah, Jalal bin Maulana, Abdullah Honsyah bin Sultan, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Shohib, Mirbah bin Ali Kholi, Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Sayyidina, Ubaidillah bin Imam, Al-Muhijirillah, Ahmad bin Isa, An-Nakib bin Muhammad, An-Nakib bin Ali, Al-Aredel bin Imam Zafar Esh-Shadiq bin Muhammad, Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Huwa, Maulana Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Sallallahu. Mama Sempur terlahir dari anak seorang ningrat atau berdarah biru sebagai penguasa kerajaan Banten. Kakek Mama Sempur merupakan seorang kadi dari kerajaan Banten. Akan tetapi, meskipun saat itu jabatan sangat berpotensi diteruskan oleh anak dan keturunannya, ayahnya sepertinya tidak berminat untuk meneruskan posisi kakeknya tersebut menjadi kadi di kerajaan dengan berbagai pertimbangan. Bahkan kakeknya sendiri, Kiai Tubagus Arsyad, yang sejak kecil sangat tertarik dengan mengamalkan dan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, setelah jabatannya selesai sebagai kadi, tidak mewariskan posisi tersebut kepada ayahnya Mama Sempur. Ia lebih memilih untuk membawa keluarganya untuk berhijrah. Dan akhirnya, kakek dari Mama Sempur memutuskan untuk mengembara dengan meninggalkan wilayah kekuasaan kerajaan Banten. Perjalanan Kiai Tubagus Arsyad dari Banten membawanya sampai di daerah Citeko, Plerit, Purwakarta. Di tempat inilah putranya bernama Tubagus Sayyidah bertemu dan menikah dengan Umi. Dan di daerah ini pula seorang bayi yang diberi nama Ahmad Bakri dilahirkan. Kelahiran Tubagus Ahmad Bakri disambut oleh keluarga dengan penuh kegembiraan, bahkan menyembelih 2 ekor kambing terbaik sebagai akikah dan syukuran atas lahirnya anak laki-laki yang sangat ditunggu-tunggu untuk meneruskan perjuangan dakwah.
Sebelum dititipkan ke sejumlah guru dan ulama-ulama besar di pesantren Mama Sempur dari usia kanak-kanak hingga mudanya, ia masih mendapatkan pendidikan agama dari keluarga. Setelah dirasa cukup menguasai ilmu dari guru pertamanya, untuk menambah wawasan dan ilmu keislaman, ia belajar di berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sebelum berangkat, Kiai Tubagus Saida berpesan kepada Ahmad Bakri agar jangan berangkat ke Banten, apalagi menelusuri silsilahnya. Ia baru diperbolehkan melakukan hal tersebut ketika masa studinya di pesantren selesai. Mama Sempur berkelana belajar ilmu agama ke sejumlah santri di Jawa Barat, Pulau Jawa hingga Madura. Di antaranya guru-guru Mama Sempur adalah Sayyid Utsman bin Akil bin Yahya Batavia, Syekh Soleh Darat bin Kiai Haji Umar Semarang, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Masum bin Ali Syekh Soleh Cirebon, Syekh Sobari, atau yang dikenal dengan Mama Sobari Ciwedus Kuningan, Syekh Masum bin Salim, Semarang Raden Haji Muhammad Roji, Goyam Tasikmalaya, Raden Haji Muhammad Mukhtar Bogor. Mama Sempur muda dan saat menjadi santri, tak jauh berbeda dengan ayahnya. Ia semakin mendalami ilmu agama, semakin haus untuk terus mempelajarinya, bahkan semakin belajar, semakin merasakan bahwa dirinya bodoh. Tidak puas belajar di Jawa dan Madura, membuat Kiai Tubagus Ahmad Bakri bertekad berangkat ke pusat studi Islam, yaitu Mekah. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama Nusantara yang lebih dulu menjadi ulama masyhur di Timur Tengah, para syekh yang keilmuannya diakui oleh bangsa Arab. Di antaranya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Said Babshil, Syekh Umar bin Abi Bakar, Bajunaidi Sayyid Abdul Karim Ad-Dagustani, Syekh Solih Bafadol Al-Hadromi, Syekh Solih Al-Kamal Mufti Al-Khannafi, Syekh Ali Al-Kamal Al-Khannafi. Setelah menempuh waktu dan cukup lama belajar di kota Mekah dan dianggap cukup, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan agama Islam, pulang ke Purwakarta. Awalnya, tidak langsung mendirikan pesantren, tetapi sikapnya yang senang mengembara, ia mengisi pengajian dari kampung ke kampung, berpindah-pindah dari surau ke surau, hingga majelis taklim dan masjid besar. Ia jalani dengan ikhlas dan penuh perjuangan. Dari situ sosok Mama Sempur mulai dikenal. Sekaligus ia mampu meyakinkan dan mengajak generasi muda untuk tinggal di pesantrennya yang akan ia rintis. Setelah cukup memiliki peminat yang akan menjadi santri, pada tahun 1911 ia memutuskan untuk mendirikan pesantren di daerah Sempur dengan nama Pesantren As-Salafiyah. Beberapa santri Kiai Tubagus Ahmad Bakri yang menjadi ulama terkemuka, di antaranya Kiai Abuya Dimyati, Banten, Kiai Raden Mamun Nawawi, Bekasi, Kiai Raden Muhammad Syafi'i, atau dikenal dengan Mama Cijerah Bandung, Kiai Ahmad Syujai, atau Mama Cijengkol, Kiai Izudin, atau Mama Cipulus Purwakarta. Di pesantren ini pula, Kiai Tubagus Ahmad Bakri banyak menuangkan pemikirannya dalam berbagai kitab yang ia tulis, dan selama hidupnya Kiai Tubagus Ahmad Bakri diabdikan hanya untuk mengaji atau soleb ilmu. Dan soleb ilmu inilah yang menjadi jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat, maka tarekat yang ia pegang adalah tarekat ngaji. Sebagaimana ia ungkapkan dalam karyanya yang berjudul Futuhatut Taubah fi Syidqi Tawajuhid, tarekat pada halaman 47-49. Ari Anupang Afdalafdolna tarekat dina zaman ayona jung ari leuwih. Deukeutna tarekat dina wusul ka Allah Ta'ala nyatea solab ilmi sarta bener jung. Ikhlas maksudnya, tarekat yang paling afdol zaman sekarang dan tarekat yang paling dekat dengan wusul kepada Allah adalah salab ilmi, serta benar dan ikhlas. Pernyataan Kiai Tubagus Ahmad Bakri ini dikutip dari jawaban seorang mufti Syafi'i ke-1, yaitu Syekh Muhammad Said Babashil, yang mendapat pertanyaan seputar tarekat dari Syekh Ahmad Khatib. Dialog kedua ulama tersebut dikutip oleh Mama Sempur dalam kitab Idzaru Zuglil Kadzibin, halaman ke-61. Menurut salah seorang cucu Kiai Tubagus Ahmad Bakri, yaitu Kiai Tubagus Zain, Kiai Tubagus Ahmad Bakri pernah mengecam terhadap penganut tarekat, karena sebagian dari mereka ada yang meninggalkan syariat
Dan menurut Kiai Tubagus Zain, kecaman ini lebih kepada melindungi masyarakat agar tetap bisa menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Namun demikian dalam kitab Futuhatut Taubah, fi Syidqi Tawajuhid Tarekat halaman 32, seraya mengutip pernyataannya Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i, anak Syabandi. Kiai Tubagus Ahmad Bakri menyatakan, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah dinyatakan mukallaf, bahwa hukum masuk dalam salah satu tarekat, mutabarah, adalah fardhu ain. Sehingga menurut salah satu riwayat, Kiai Tubagus Ahmad Bakri pun tetap menganut tarekat mutabarah. Adapun tarekat yang dianutnya adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sementara mengenai tarekat ngaji ini, bisa dilihat dari aktivitas dan kesibukan Kiai Tubagus Ahmad Bakri sehari-hari, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang muridnya, Kiai Abuya Dimyati, yang sering mengutip ucapan gurunya tentang tarekat ngaji. Menurutnya, setiap pukul 4 pagi, Kiai Tubagus Ahmad Bakri sudah bersila dan berzikir di dalam masjid. Kemudian, dilanjutkan dengan mendirikan salat subuh berjamaah. Selepas wiridan dan syalat berjamaah selesai, ia tetap bersila sampai waktu duha tiba. Kemudian melaksanakan salat duha dan dilanjutkan kembali dengan mengajar ngaji santri sampai pukul 11 WIB. Usai mengajar ngaji santri, jadwal pengajian selanjutnya adalah mengajar ngaji ki sekitar kampung dan dilanjutkan dengan syalat duhur berjamaah. Kemudian, ia pulang ke rumah dan istirahat. Namun, ia tak pernah bisa istirahat sepenuhnya, karena sudah ditunggu para tamu sampai waktu asar. Selepas salat asyar, Kiai Tubagus Ahmad Bakri kembali mengaji bersama para santri hingga menjelang maghrib. Selepas maghrib, istirahat sejenak dan salat isya. Setelah salat isya, ia kembali mengajar sampai pukul 23 WIB. Malah menurut satu riwayat, kebiasaan Kiai Tubagus Ahmad Bakri yang pernah diketahui oleh santrinya adalah ia tidak pernah batal wudhu sejak isya sampai subuh dan tidak pernah terlihat makan. Setiap waktu hampir luput dari istirahat, ia selesaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keilmuan Mama Sempur, keluarga Kiai Tubagus Ahmad Bakri adalah keluarga yang taat beragama, yang diwariskan tidak hanya ke orang lain, tapi semua anak dan cucu Mama Sempur menjadi ulama penerusnya. Ia tidak kesulitan meneruskan perjuangan dakwahnya menjadi pengasuh atau penerus perjuangannya di pesantren As-Salifiyah, Citeko, Plerit, Purwakarta. Mama Sempur wafat pada 1 Desember tahun 1975 Masehi. 27 Zulkaidah 1395 Hijriah, di Sempur, Plerit, Purwakarta. Ia dimakamkan di Desa Sempur, dan makamnya kini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Purwakarta. Meski ulama yang tawadu, al-alim, al-allamah, al-kamil, al-warosatu, telah meninggalkan umatnya, namun ilmunya tetap abadi. Ajaran yang dibagikannya akan tetap hidup melalui karya tulisnya kitab yang tak putus nia diajarkan oleh para muridnya, dan tetap menjadi cahaya yang menerangi umat dan dunia hingga generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.